Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara. Pada pagi ini saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri judul istilah yang salah di dalam dunia iman kita. Perlu saudara ketahui bahwa kita mungkin ada yang terlahir sudah menjadi orang Kristen. Setelah kita mengenal Bapa Yahweh, apa hal-hal yang pernah kita pelajari dulu masih terbawa juga. Saya akan tunjukkan kepada saudara tentang istilah-istilah yang salah. Ini kok nggak mau jalan? Ya, tunggu sebentar ya. Nggak mau jalan, udah di situ aja. Ya, yang pertama tentang menebus dosa. Ini banyak sekali orang yang berkata, Tuhan menebus dosa saya. Betul gak saudara? Ya, banyak sekali yang berkata Tuhan menebus dosa saya. Sebetulnya salah istilah itu. Sama seperti misalnya saya punya handphone. Kemudian handphone saya hilang, itu ditemukan orang. Saya akan berkata, boleh enggak kalau handphone saya tebus? Begitu juga ketika saya tidak punya apa-apa, lalu saya lihat handphone itu, saya pengen punya. Istilahnya bukan menebus, tetapi membeli. Betul saudara? Ya, membeli, karena memang kita nggak punya, harus kita beli. Tapi kalau punya kita, harus kita tebus. Nah, menebus dosa itu berarti yang Tuhan dapat apanya? Dosanya doang. Harusnya menebus manusia dari dosa. Paham saudara? Ya, menebus manusia dari dosa, menebus kita dari dosa. Berarti yang ditebus apa? Manusianya. Itu loh. Jadi kita mesti ngerti ini istilah yang keliru. Kemudian pernikahan. Sampai hari ini orang masih banyak mempergunakan istilah pernikahan. Saya tidak pernah mendengar di dalam kitab suci perjamuan nikah anak domba. Pernah saudara baca? Nggak ada. Yang ada perjamuan kawin anak domba. Lalu apa bedanya nikah dengan kawin? Kita mesti ngerti saudara. Karena kalau tidak mengerti, karena kita sebetulnya ya, bahasa Indonesia itu banyak sekali menyerap bahasa Arab. Nikah itu bahasa Arab saudara. Sedangkan kawin itu bahasa Indonesia. Jadi kita lebih tepat mempergunakan kata kawin, bukan nikah saudara. Sekali lagi, tidak pernah ada perjamuan perjamuan nikah anak domba, nggak ada saudara. Sekarang kalau saya ngomong seperti ini, mungkin saudara berkata, itu gawe-gaweane Pak Lukas dewe. Sekarang kita tonton videonya sedikit saudara, 1 menit. Ya, silakan diputar videonya. Perkawinan itu namanya akdun nikah. Namanya betul nggak? Akdun nikah. Akad nikah. Saya mau urai dulu. Akada itu, akdun itu artinya kontrak, transaksi, MOU. Betul nggak? Jual beli, akad.
An-nikah itu bahasa Arab, maknanya al-wat'u, seksual penetrasi namanya. Oke? Kata itu saja saya sudah tidak berkenan secara hati nurani. Masa kita hidup ingin mencari seorang teman sejati seumur hidup, ingin berbagi kebahagiaan dengan kontrak sanggama, betul nggak? Ya, jadi saudara lihat kata pernikahan, ya, nikah itu adalah kontrak senggama atau persetubuhan. Makanya kita tidak tepat, saudara. Banyak kita dulu berpikir bahwa yang namanya perkawinan itu enggak sopan. Tapi justru yang betul itu perkawinan, saudara. Pernikahan itu adalah hubungan persetubuhan antara wanita dengan pria. Jadi istilah ini sebetulnya sangat tidak tepat dipakai di dunia Kristen. Tetapi kita masih mempergunakan itu. Nggak tahu itu kenapa bisa seperti itu. Karena sekalipun salah, kalau diucapkan terus, lama-lama akan terasa benar. Ya, ini yang saya pikir perlu diperbaiki agar supaya kita bisa semakin memahami. Kemudian hamba-hamba Tuhan. Saya berulang kali memberitahu sekaligus materi ini bisa ditonton oleh semua orang. Ada yang berpikir bahwa yang pelayanan di mimbar atau di panggung ini itu hamba Tuhan. Yang duduk di bawah anak-anak Tuhan. Itu tidak tepat, saudara. Kita mesti ngerti, kalau tidak salah di dalam sebentar, Yohanan pasal 15 ayat 15 ya, coba kita lihat ya. Yohanan 15 ayat 15. Nah, di sana dikatakan, aku tidak lagi memanggil kamu hamba. Selesai sudah, saudara. Kita bukan hamba Tuhan. Karena seorang hamba tidak mengetahui apa yang tuannya melakukannya. Namun aku memanggil kamu sahabat, karena aku memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengarkan dari Bapakku. Di sini istilah hamba itu selesai, saudara. Tidak peduli itu siapa yang bicara, apakah itu bapak-bapak gereja, apakah itu yang tertulis dalam kitab suci, tapi Yesus sendiri yang mengatakan, aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Selesai sudah, saudara. Tetapi dia menyebut kita sebagai sahabat. Nah, sahabat itu bisa jadi mempelai. Jadi tingkatan kita adalah mempelai, saudara. Bukan lagi hamba, bukan lagi juga sahabat. Karena sahabat itu adalah level awal. Sekarang saudara yang suami istri, ayo coba. Dulunya sahabat bukan? Kemudian menjadi suami, menjadi mempelai. Dan hamba itu tidak mengerti rahasia tuannya. Kalau saudara punya perusahaan besar, kira-kira perusahaan itu akan dibocorkan kepada anaknya atau kepada hambanya? Anaknya. Apalagi kalau dia sudah sekolah, saudara. Tidak sekolah pun diusahakan supaya anak itu memiliki kemampuan yang sama seperti ayahnya.
tidak mungkin diserahkan kepada hambanya. Itu yang pertama. Dan hamba itu juga tidak mendapat, tadi kan hak waris ya, tidak mendapat hak waris. Hamba juga tidak mengerti rahasia tuannya. Hamba juga tidak bisa bekerja tanpa gaji, saudara, tanpa uang. Coba ada enggak pembantu yang bekerja tanpa digaji? Enggak ada, saudara. Semua hamba pasti ada gaji. Apalagi kalau kita mempergunakan istilah hamba itu dengan bahasa Yunani. Saudara tahu bahasa Yunaninya hamba itu apa? Doulos. Doulos itu kacung kampret yang tengah malam sekalipun kalau tuannya bilang pergi, pergi. Tidak peduli dia sedang sakit atau mengalami gangguan kesehatan, enggak peduli. Pokoknya kalau disuruh pergi ya harus pergi, disuruh ke sana ya harus ke sana. Itu hamba, kacung kampret, saudara. Sedangkan kita itu mempelai. Kita tahu bahwa Yesua datang bukan untuk hambanya, tapi dia datang untuk mempelainya. Itu saudara mesti ngerti itu tingkatan dari kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga kita tahu bahwa ada perumpamaan di kitab Matius atau Matai pasal 25 ayat 1 sampai 10 kalau tidak salah. Di sana dikatakan ada 10 anak dara menantikan siapa? Mempelainya, saudara. Tapi istilah mempelai sudah diambil orang-orang ISIS. Ayo siapa yang mau jadi mempelai, pasangi bom perutnya. Biar cepat ketemu. Ya, katanya ketemu mempelainya di sana, dipasangi bom. Tapi kok pimpinannya nggak mau ya, saudara? Bingung saya. Nah itu kan curang namanya. Harusnya kalau dia memang meyakini bahwa nanti di sana ketemu mempelai, pasangin bom sendiri saja. Nah itu, saudara. Jadi kita mesti ngerti istilah-istilah ini. Ada orang yang saya kasih kasih pengertian seperti ini, jawabnya, loh, saya kan hamba Tuhan. Saya ini bekerja untuk Tuhan. Emangnya mempelai nggak bisa bekerja? Justru mempelai itu bekerja dengan hati, bukan dengan uang. Sekali lagi saya katakan bahwa istilah hamba itu tidak tepat, saudara. Kalau ini dijabarkan memang lama sekali, tapi yang penting kita sudah tahu bahwa istilah hamba Tuhan itu tidak tepat. Coba saudara bayangkan, mosok sih hamba Tuhan, ya hamba Tuhan yang di sini nguliai anak Tuhan iki piye gitu. Lagian kalau kita panggil manggil Bapak Yahweh hambamu, lebih piye saudara? Harusnya anakmu, anak kepada Bapa. Kalau hamba kepada tuannya, saudara. Kita mesti paham ini, ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini ibadah Jumat Agung, ya nggak ada Jumat Agung. Saudara cari deh, ya. Di kitab suci yang ada tulisan Jumat Agung, seperti para apologet Kristen mengatakan, kalau ada saya terjun dari Monas, gitu.
Saya pun berani terjun dari Monas kalau ada tulisan Jumat Agung. Nggak ada, saudara. Kalau Jumat Agung itu terus yang diagungkan siapa? Ini simpang siur, saudara. Katanya Jumat Agung itu Yesua mati, ya. Bangkitnya hari Minggu. Itu saja sudah salah, saudara. Padahal saudara lihat itu, ibadah Jumat Agung itu pendetanya tak busek ya, tak busek supaya menjaga etika. Itu bertitel semua loh saudara. Ada MTH, MD, PhD, SPD, SE, bertitel semua tapi enggak ngerti saudara. Jumat Agung itu tidak ada dalam kitab suci saudara. Ya. Hari Jumat mati, hari Minggu bangkit. Lalu ketahuan orang-orang di luar kita, kita menjadi bahan tertawaan, saudara. Jumat mati, Minggu bangkit, apa sudah 3 hari 3 malam? Ya belum. Ini perlu sekali kita sebagai anak-anak Tuhan meluruskan kepada teman-teman kita agar kita menjadi menggarami mereka ya, supaya mereka ngerti Jumat Agung tidak pernah ada dan salah. Di mana ayatnya ada perayaan Jumat Agung dan Pesah hari Minggu? Ini simpang siur dan nyimpang dari teks kitab suci. Waktu hari Jumat katanya Jumat Agung, waktu hari Minggu katanya Pesah. Lah inilah aneh saudara. Harusnya Pesah dulu, baru hari Minggunya hari apa? Buah sulung, Yom Habikurim, saudara. Lah ini istilah ini dapatnya dari mana? Kalau dia itu menulis tidak pernah ada atau tidak pernah ada di dalam kitab suci, berarti ngambilnya dari luar. Terus ada lagi, kalau Paskah mesti identik dengan apa saudara? Telur, ya. Terus nanti nyebutnya juga salah, ya. Bikin dan melegalkan istilah yang tidak ada dalam kitab suci. Nah, ini yang perlu harus kita bereskan, saudara. Kemudian kita lanjut yang salah, saudara. Nek metani kesalahan kan gampang, saudara. Daripada cari kebenaran. Jadi saya nyari kesalahan ini gampang sekali, saudara. Ya. Yang pertama yaitu perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu aslinya adalah seder Pesah. Jadi seder Pesah itu ya masih dalam suasana Pesah, bukan setiap minggu, bukan setiap hari, bukan setiap bulan. Dulu kita sebulan sekali bukan? Tapi kan kalau kita sudah ngerti ya, masuk mau terus-terusan dahulu kita nyanyi bintang kecil, masuk sudah gede nyanyinya bintang kecil saja. Lalu pikiran kita berkata bintang itu kecil, padahal bintang itu besar. Nah ini simpang siur, nggak karu-karuan saudara. Jadi sekali lagi perjamuan kudus itu aslinya seder Pesah dan dilakukan pada suasana Pesah, bukan sebulan sekali, khususnya kalau orang Kristen aliran Pantekosta itu pada minggu pertama. Terus kalau kita melihat di umum, khususnya di Katolik, itu melakukannya tiap-tiap ibadah. Ada namanya komuni. Itu pun ngasihnya rotinya tidak
bersama anggur, tapi anggurnya diteteskan saja. Jadi sekali lagi, yang melakukan setiap bulan, setiap minggu, setiap hari itu salah. Tapi karena sudah biasa, sehingga yang salah itu kelihatan jadi benar. Ini yang harus kita selesaikan, saudara. Bahkan orang di pengagung Bapa Yahweh pun masih ada yang melakukan itu. Bahkan yang anehnya tiap hari masih ada. Jelas tidak tepat. Namanya saja seder Pesah. Perjamuan kudus itu seder Pesah, dan seder Pesah itu adalah untuk memperingati kematian dan kebangkitan. Bahwa darah Yesualah yang mengampuni dosa kita, melepaskan kita dari segala dosa-dosa kita. Kita tahu bahwa waktu orang-orang melakukan perjamuan kudus, seperti dulu waktu kita nyanyi apa? Salibnya, salibnya, selama mulia. Lah yang mulia itu salib Yesua, apa? Darah Yesua. Ada lagi sekarang yang aneh lagi, perjamuan kudusnya dicampur darah. Ini tidak semakin jauh dari keselamatan, saudara. Sekali lagi bagi saudara yang nonton video saya sekarang, yang pernah mengikuti perjamuan kudus dicampur darah, segera bertobat. Kalau tidak segera bertobat, maaf kata, saya katakan, keselamatan Anda terlepas. Karena dengan dicampurnya darah, itu berarti mematahkan darah Yesua. Jelas tidak benar, saudara. Kalau dikatakan mereka berargumentasi, loh itu di kitab ILT dikatakan sesering. Sesering itu ya setiap menit, Pak, katanya. Kamu baca bahasa Ibraninya, kata sesering itu dalam teks Ibrani ditulis seman. Seman itu ada kaitan erat dengan kata zaman. Zaman apa? Zaman Jepang. Ya peristiwa di zaman Jepang, zaman Belanda. Lah ini zamannya zaman Paskah, saudara. Zaman Pesah, bukan setiap hari. Ya, jadi saudara mesti ngerti itu. Kalau pingin melihat secara detail, saudara bisa lihat artikel atau materi saya yang judulnya Perjamuan Kudus. Kita lanjut. Happy Easter Day. Nah, ini sampai sekarang orang Kristen maupun pengagung Yahweh mengatakan Happy Easter Day. Saya dikirimi, saudara. Itu salah. Yang betul harusnya Happy Passover Day. Itu baru benar. Atau Happy Pesah Day, itu baru benar. Tapi kalau Happy Easter Day itu enggak benar. Easter itu adalah dari kata Astarte atau Dewi Asitoret. Itu artinya Dewi kesuburan, saudara. Jadi itu salah. Tidak bisa dipergunakan, saudara. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa didengar oleh banyak orang, khususnya orang-orang Kristen pada umumnya. Ya, jadi Happy Easter Day itu salah. Nah, ini juga, saudara, ada Allah Israel ialah Allah. Kejadian 33
ayat 20 atau kitab Bereshit itu juga salah. Karena Allah itu adalah nama diri. Mosok nama diri digabung sama nama diri, nanti jadinya kalau Allah Israel ialah Allah, itu sama saja saya ngomong Prabowo Indonesia ialah Prabowo. Ini piye, saudara? Kan nggak benar. Harusnya presidennya Indonesia ialah Prabowo. Ini Bereshit 33 ayat 20 itu aslinya El Elohe Yisrael. Itu aslinya, saudara. Jadi Tuhannya Israel itu El. El itu artinya kuat. Tuhannya Israel itu kuat. Lalu ada lagi, aku ini Tuhan, itulah namaku. Tuhan sekali lagi bukan nama. Tuhan itu adalah gelar. Kemarin saya sudah menyampaikan ada 1000 lebih nama Tuhan, saudara. Saya juga pernah mendapat teguran agar Pak Lukas tidak mempergunakan kata Tuhan. Itu saya katakan kamu yang salah. Tuhan itu bukan nama, kecuali buatannya LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, aku ini Tuhan, itulah namaku. Kemudian ada lagi istilah Allah kita, heran dan besar. Allahmu, Allahku, itu salah, saudara. Nama diri menurut tata bahasa, nama diri itu tidak boleh ditambahi kata ku, mu, nya. Itu tidak benar, saudara. Lukasku, Lukasmu, Lukasnya itu tidak benar. Ya. Tapi kalau dikatakan Tuhanmu, Tuhanku, Tuhannya, itu boleh, saudara. Ini istilah-istilah ini harus diluruskan. Saya berharap Jemaat Aleph Tau dan para subscriber bisa paham akan hal ini. Kita lanjut. Sekarang kita menyasar ke nama lagu, saudara. Di dalam dunia Kristen itu ada bagaikan bejana siap dibentuk. Lah nek sudah jadi bejana piye bentuknya, saudara? Harusnya bagai tanah liat siap dibentuk. Kalau bejana itu sudah tidak bisa dibentuk, dia sudah tinggal dibakar saja. Ya. Kan kita kadangkala sebagai orang yang tidak bisa mengarang lagu, dia nyanyi ngikutin saja tanpa adanya koreksi terlebih dahulu. Terus ada yang berkata, pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa itu Tritunggal. Ya, bagaimana saudara kita bisa jadi orang yang kritis? Makanya kita gampang disesatkan, kita gampang menjadi orang yang meninggalkan iman. Karena ya begitu, saudara. Saya melihat ya, para mukalaf yang meninggalkan Tuhan, kalau ditanya itu tidak ngerti sama sekali tentang kitab suci, saudara. Terus lagi yang terakhir ini, saudara, di bawah kepak sayapmu. Kan kita pernah menyanyi lagu ini, bukan? Di bawah kepak sayapmu, oh bawaku terbang tinggi. Bagaimana terbang tinggi? Sayapnya di bawah kepak. Berarti kan anaknya dikempit, saudara.
Lah nek dikempit ya bagaimana bisa terbang burung Raja Wali? Nah, itu ada ayatnya di dalam kitab Devarim 32 ayat 11. Sebagai ayat yang terakhir kita baca ya. Devarim pasal 32 ayat 11. Dikatakan seperti Raja Wali menjungkir balikkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anaknya, merentangkan sayapnya, mengambilnya seekor, mendukungnya di atas sayapnya, bukan di bawah, saudara. Kadangkala pengarang lagu itu sok keluar ngawurnya, saudara, supaya kelihatan puitis, tapi salah kalau dipikir, saudara. Saya berharap melalui materi ini ya, yang singkat ini, istilah-istilah yang salah sebetulnya banyak sekali, tapi ini aja dulu. Ini yang biasa dipergunakan oleh orang Kristen pada umumnya. Ya, jadi di bawah kepak sayap itu salah. Yang betul di atas kepak sayap. Ya, saya tidak menceritakan tentang Raja Wali juga karena kalau diceritakan nanti cukup lama, saudara. Bagaimana penglihatannya itu, Raja Wali itu penglihatannya ya, sekalipun tinggi itu bisa melihat ikan di dalam air. Itu luar biasa, saudara. Beda dengan kita baru 10-20 meter saja sudah nyonyor, ya. Sudah tidak karuan kan? Sudah nyonyor motornya kayak gini. Apalagi yang istilahnya katarak. Itu sudah bureng, saudara. Lihat orang sudah tidak kelihatan. Lah saya kalau lepas kayak gini, wah, saya nggak lihat, saudara. Ya, itu wajah saudara itu macam apa, bureng kabeh. Ya, tapi kalau dipakai gini, ya bisa jelas, saudara. Bisa kelihatan kecantikannya, bisa kelihatan gantengnya, ya. Oleh karena itu saya berharap saudara sekalian bisa memahami firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Pada pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan firman. Biarlah kami akan semakin hari semakin mengerti, semakin memahami akan firman Tuhan. Sehingga kami tidak mudah digoyahkan oleh angin-angin pengajaran. Oleh karena itu Bapa, kami mohon Engkau memberkati kami sekalian di dalam kasih-Mu. Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau telah meluputkan kami, dan Engkau telah menghapus semua dosa-dosa kami. Oleh sebab itulah kami berada di tempat ini untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Ada pengumuman? Ya. Shalom saudara, berjumpa kembali di Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Mengajak seluruh pelayan Tuhan dari semua divisi untuk bersama-sama hadir dalam doa pelayan setiap hari Senin pukul 6 sore di Kehilat. Mari bersama-sama tetap nyalakan api roh kita untuk terus melayani Bapa Yahweh. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh berkati. Amin. Itulah pengumumannya. Kita bersama-sama akan akhiri. Kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi mereka supaya mereka sampai di rumah dengan selamat. Jauhkan dari malapetaka. Sehingga mereka bisa esok bersama-sama kembali
berjumpa untuk beribadah, belajar firman-Mu, Amin. sehingga kami semakin memahami. Terima kasih Bapa Yahweh, kami serahkan anak-anak-Mu semua di dalam tangan kasih-Mu. Amin. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita akan terima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismerecha. Amin. Ken yehirotso. Yair Yahweh panau elika wihunecha. Amin. Ken yehirotso. Isa Yahweh panau elika wiasem lecha. Shalom. Amin. Ken yehirotso. Baruk ata Paer, ufaruk ata Pesade, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk peripit necha, ufri atmatka, ufri fahem teka, sekar elapeka, westerot soneka, diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akha umisyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata popoika, ufaruk ata petsteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, beshem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Haleluya. Amin. Yevarecheka wa yismerecha. Yevarecheka. Yair Yahweh panau eleka wihunecha. Yevarecheka wa yismerecha. Yevarecheka. Isa Yahweh panau eleka wihunecha. Amen. Ve'ashem lecha. Shalom. Shalom. Ve'ashem lecha. Shalom. Shalom. Yevarecheka wa yismerecha. Yevarecheka. Shabbat Shalom Bapak Ibu Saudara, Bapak Yahweh memberkati. Amin. Sampai jumpa kembali. Bapa Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua HaMashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.